Persija Jakarta berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak oleh Hansamu Yama Pranata di menit 90 plus perpanjang waktu 6 menit. Dengan kemenangan Persija atas Dewa United ini membuat Persija menggeser Persib Bandung yang berada di urutan kedua. Persija sudah bermain 33 pertandingan dengan total poin 63. Sedangkan Persib Bandung 33 pertandingan sudah dilakoni dengan total poin 62. Oke, di laga ini Persija bisa menang. Tapi ini jujur-jujuran aja. Dari sisi permainan banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya bagaimana intensitas permainan Persija Jakarta, kemudian passing-passing dari pemain Persija Jakarta, dan yang ketiga yang patut kita soroti, apa yang dilakukan oleh Thomas Doll dengan menempatkan Witan Sulaiman tidak biasa seperti laga-laga sebelumnya bagi Persija Jakarta. Oke, sebelum kita bahas menggunakan papan taktikal, kita lihat dulu data statistik kedua tim di laga ini. Ball possession, Dewa United 31%, Persija mendominasi dengan 69%. Apalagi di laga ini, Dewa United pemainnya terkena kartu merah. Lucas Ramos de Oliveira di menit 64. Apakah keputusan wasit untuk memberikan kartu merah kepada pemain Dewa United sudah tepat? Jawabannya sudah tepat. Sedangkan shot on target yang dilakukan oleh Dewa United 3 kali mereka lakukan, Persija pun 3 kali dengan dominasi yang cukup tinggi. Bagi Persija Jakarta 69%, hanya 3 on target bisa mereka hasilkan di laga ini, artinya ada something wrong. Something wrongnya ya seperti yang kita lihat tadi. Banyak komentator di laga ini pun menyebutkan bagaimana kekuatan passing yang dilakukan oleh Persija Jakarta sehingga pada saat melakukan build up serangan dari bawah, tengah, sampai depan sering sekali terputus karena akurasi tadi. Ini problematika sepak bola Indonesia, passing. Kalau nggak bagus passingnya, niatan dari Thomas Doll bersama Persija Jakarta pun kan nggak akan bisa teroptimalisasi secara sempurna. Oke, kita masuk ke grafis taktikal dari kedua tim. Jan Olderengkring bersama Dewa United gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Ini berdasarkan lapangbola.com. Sedangkan Persija Jakarta bersama Thomas Doll menggunakan pola yang sama di atas kertas, yaitu pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Nah, yang menariknya dinamika pergerakan dari Witan Sulaiman. Di atas kertas memang Persija Jakarta meletakkan 2 pemain di tengah, ada Reski, ada Witan. Tetapi seiring berjalannya waktu, build up dilakukan oleh Persija Jakarta, maka posisi Witan Sulaiman ini pun akan bergerak ke depan. Rico Simanjuntak tetap berada di half space, Doni Tri Pamungkas tetap berada di half space dengan beberapa kali melakukan switch of possession. Doni Tri kadang isi posisi Rico isi posisi Doni Tri Pamungkas. Seperti itu dinamika pergerakan dari kedua pemain tersebut. Witan Sulaiman maju ke depan, akhirnya menyisakan Reski sebagai gelandang seorang diri. Nah, dengan hanya Reski menjadi seorang gelandang sendiri, artinya ada kalkulasi yang dimiliki oleh Thomas Doll sehingga Thomas Doll pun berani melakukan bentuk penyerangan seperti ini. Penuh resiko pastinya dengan hanya meletakkan satu gelandang. Pada sesi build up otomatis Rio akan berada di sisi lebar lapangan sebelah kanan Persija, Firja Andika di sisi lebar sebelah kiri Persija Jakarta. Nah, seperti ini bentuk shape Persija Jakarta. Ketika tanpa bola pun Dewa United ubah polanya menjadi 5-4-1. Oke, ini tactical mirroring dilakukan oleh Jan Olderengkring. Menurut data teman-teman, ini udah kita bahas kemarin di tren taktik Liga Indonesia dan videonya sudah aku posting bahwa di era sepak bola sekarang ini sering pada akhirnya kita melihat ketika tim A menggunakan pola yang sama, diadopsilah oleh tim B untuk mengantisipasi, untuk meredam pola yang digunakan oleh tim A. Nah, di laga ini pun dilakukan oleh Jan Olderengkring. Egy Maulana Fikri mundur ke belakang,
Rangga Muslim mundur ke belakang, Osman mundur ke belakang, 5-4-1. Egy sama Rangga Muslim ini pun sering melakukan switch of position. Kadang Rangga sebelah kiri, Egy sebelah kanan. Feeling aku, kenapa Witan Sulaiman ditempatkan berada di belakang Rico Kremenchik, Donitri Pamungkas, ini akan menjadi salah satu penyerang lubang, menjadi opsi untuk bisa mengalahkan 5 pemain dari Dewa United di belakang. Secara numerikal 5 versus 5 di belakang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Dewa United menghadapi 5 pemain Persija Jakarta. Tactical mirroring otomatis ketika di atas lapangan akan sering berjumpa 1 lawan 1. Butuh akhirnya kemampuan masing-masing dari pemain tersebut untuk bisa mengeliminasi penjagaan tersebut. Nah, yang kedua, dengan Witan Sulaiman diletak lebih depan untuk meninggalkan sendiri Reski, teman-teman, otomatis akan bisa menciptakan superiority, lebih unggul pemain Persija Jakarta ketimbang pemain Dewa United. Witan Sulaiman ini pun nggak pergerakannya statis seperti yang aku tunjukkan di grafis ini. Kadang dia berada di sektor kanan, kadang dia berada di sektor kiri. Ruang-ruang yang kosong coba diisi oleh Witan Sulaiman. 6 versus 5, harapannya ya Persija mampu mengoptimalkan situasi unggul jumlah tersebut. Namun apa daya, masalah Persija dari belakang ini tadi, dari belakang tengah ke depan. Reski Fandi yang tidak dibantu oleh pergerakan yang biasanya kita lihat ada Syahrian Abimanyu, jelas kesulitan Reski Fandi bagaimana ia bisa memprogresikan bola ke depan. Opsi yang akhirnya dilakukan sering memberikan bola ke sektor sayap kanan ataupun sektor sayap kiri lewat Firjandika. Firjandika ini pun kalau kita tonton ada beberapa kali lah terdengar dari televisi crossing diminta oleh staf official Persija Jakarta, tapi nggak dilakukan crossing. Artinya momentum yang ada beberapa kali nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain Persija Jakarta. Dengan skema seperti ini Persija mampu mengurung dan pemain dari Dewa United pun lebih bermain memanfaatkan transisi dari bertahan ke menyerang. Ada beberapa kali mereka menciptakan peluang dari situasi memanfaatkan kesalahan Persija dari saat sesi build up, karena kan Persija lebih banyak otomatis menguasai bola, pegang bola. Ada salah dimanfaatkan oleh Dewa, nggak bisa secara klinis dimanfaatkan. Serupa juga dengan Persija Jakarta. Banyak loh peluang Persija Jakarta, tapi ini seperti template Persija Jakarta di beberapa pertandingan di musim ini. Banyak peluang tapi nggak bisa menciptakan gol. Kremenchik apalagi banyak peluang dia ciptakan, dan ada salah satu gol akhirnya wasit menganulir karena posisi Kremenchik dalam keadaan offside. Ini bukan untuk pertama kali Kremenchik telat untuk mundur lah ya, menyamakan posisinya dengan pemain belakang dari lawan. Sehingga ketika telat Kremenchik mundur untuk menyamakan posisinya dengan pemain belakang lawan, ya Kremenchik akhirnya sering kena offside. Bahkan pada saat Kremenchik menghadapi Arema FC itu kan harusnya offside, tapi wasit keliru mengesahkan gol Kremenchik. Tetapi secara poinnya ini laga kesekian kalinya Kremenchik sering telat untuk turun ke daerah permainan lawan ataupun mensejajarkan posisinya untuk bisa dikategorikan dalam keadaan onside. Nah, di laga ini banyak pemain-pemain, kalau kita bicara per individu-individu bisa disoroti teman-teman. Ya, Witan Sulaiman bagi aku belum perform juga, walaupun kemarin sempat ciptakan gol, belum stabil lah. Donitri Pamungkas, ya ini pemain yang coba diberikan ia menjadi titik krusial bagi permainan Persija Jakarta. Dengan tanggung jawab yang lebih besar teman-teman, gak gampang. Dia diminta untuk lebih berani menusuk, melakukan akselerasi dengan permainan bertahan dari lawan. Ya ini well done lah ya bagi Donitri Pamungkas. Ada step-step yang diberikan oleh pelatih kepada dirinya untuk lebih besar tanggung jawabnya. Rio Fahmi ya oke lah. Nah, dengan kartu merahnya pemain Dewa United tadi memang membuat Persija Jakarta pun full attack akhirnya dengan mengeluarkan Kudela dan beberapa pemain dimasukkan. Ya otomatis niatan Persija Jakarta menang. Akhirnya Persija pun bisa menciptakan gol di menit-menit akhir dari situasi bola mati, bukan lewat open play. Gol ya gol, tapi kan kita bicara permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu kan bagaimana bisa menciptakan gol dari bawah dibangun, dari tengah dilewati dan menuju ke depan, dari defensive third, middle third sampai dengan final third ataupun attacking third.
Nah, di situ Persija Jakarta masih nyangkut-nyangkut. Ini bukan masalah bagi Persija juga, masalah tim-tim kita. Bagaimana bisa melink up play, karena itu ya, permainannya sangat sulit. Nah, di sisi tengah ini pun tetap menjadi PR bagi Persija Jakarta. Kesimpulannya, ini seperti biasa. Ketika tactical mirroring dilakukan oleh kedua tim di atas lapangan, ya skor-skor tipis, skor-skor krusial akan sering kita lihat, dan ini udah beberapa kali aku sampaikan. Oke, mungkin sampai sini aja. Dan satu pertanyaan aku, gol Persija Jakarta tadi, ini kita berbicara santai aja. Aku ingin teman-teman pandangannya gimana. Menurut teman-teman, gol Hansa Muyama Pranata tadi, apakah tidak ada foul yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta sebelumnya? Coba lihat baik-baik. Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah sudah tepat? Apakah harusnya itu foul dan nggak sah golnya? Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.